kasih Pak. Tuh Pak King David. Ya, sama-sama. Ya, salam Tuh, Bu. itu penciptaan tuh hadisnya tuh, coba. Memang matahari nggak ada Pak di situ Pak. Nggak ada. Itu hadisnya tuh, coba dibentangkan, aku udah kasih linknya. Coba Pak Bom bentangkan itu, kita lihat. Ini nggak sesuai sama Quran lagi ini penciptaannya. Pak Bom bentangkan. Mana nih, dia lagi ngobrol nih. Abang. Bentangkan. Nih. Nah loh, awal penciptaan. Nah. Judulnya apa tuh? Mana tuh? Awal penciptaan tadi judulnya. Awal penciptaan makhluk dan penciptaan Adam AS. Nah, coba baca Pak. Nah, coba. Terus ambil intinya aja Pak, itu yang menceritakan lewat aja. Nah, Abu Hurairah. Nah, jadi ini ya. Dia berkata ya, Rasulullah AS memegang tangannya, lalu beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu, menancapkan gunung. Nah, hari Sabtu nyiptain tanah dulu nih. Ya, hari Sabtu Sabtu tanah menancapkan gunung pada hari Ahad, menumbuhkan pohon-pohon pada hari Senin. Minggu bikin gunung. Nah, Senin udah ada tumbuhan kan pohon? Ya, sudah pohon. Aneh, bin ajaib. Terus Pak, menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa. Menjadikan naik Pak. Menjadikan cahaya pada hari Rabu. Cahayanya Rabu dia. Waduh. Menebarkan binatang pada hari Kamis. Dan menjadikan Adam AS pada hari Jumat setelah asar. Oh, setelah asar lagi. Sudah ada waktu pada waktu itu ya. Yang merupakan penciptaan paling akhir, yaitu saat terakhir di hari Jumat antara waktu asar hingga malam. Memang sudah ada hari pada waktu itu. Kita hitung berapa hari? Ada hari dan jam Pak. Ini pada pencipta. Ada. Anehnya penciptaan di surga ada hari. Coba kita hitung berapa nih? Iya, aneh. Hitung Pak, Sabtu, Senin. Tunggu ya. Ini mana nih? Menjadikan tanah pada hari Sabtu. Menancapkan gunung pada hari Ahad udah 2. Menumbuhkan pohon pada hari Senin 3. Menjadikan bahan-bahan mineral hari Selasa 4. Menjadikan cahaya 5. Menebarkan bintang pada hari Kamis 6. Dan menjadikan Adam AS hari Jumat. Tuh. 7 hari kan kita. 7 hari. Emang sudah ada hari Jumat waktu itu? Ya belum ada. Kalau Alkitab kan hanya disebut hari pertama, hari kedua, hari ketiga begitu doang. Tidak ada nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dia nggak tahu penamaan hari itu siapa yang pertama kasih penamaan hari. Ini Allah melanggar hari Sabat loh. Sabtu kagak boleh kerja, dia ciptain tanah. Nah itu dia. Berarti bukan Allah Israel. Iya. Pasti media bisa Allah Israel bilang. Media yang Pak Dhani bisa jelaskan. Pasti media bisa jelaskan dan itu. Aduh, itu mah pusing. Kucing, kepala baby. Nah, ini Sabtu. Nah, ini kapal lewat hari keberapa? Coba ini kapal lewat. Nah, itu kapal lewat hari pertama, Bu. Sabtu nih. Kapal lewat hari keberapa? Nggak bisa, Pak. Dia membawa sembako. Berarti setara mineral. Nggak bisa dong. Iya juga ya. Udah Bu, ngefur. Hari Selasa aduh, aja, Bu. pusing kepala BRB. Pusing deh. Bu Supiatul. Wah, Ibu Supiatul ini. bisa begitu ya, terang di hari keberapa tuh? Bintang Kamis. Waduh, menancapkan gunung. Kok menancapkan gunung ya, Bu? Terang hari Rabu. Kan ya, kok menancapkan gunung aneh, saya menancapkan gunung. Biar nggak gempa bumi katanya. Di hari keempat, Pak. Cahaya di hari keempat ya, Sabtu, Minggu, Senin. Ya kalau kita pertama. Hari kelima ya. Hari kelima dia menjadikan cahaya. Rabu kan penciptaan pertama Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Hari kelima. Hari kelima ya. Ada matahari.
Aneh bin ajaib. Makanya nggak sama, Pak. Beda Tuhannya ini. Nggak sama, ini Dari Taurat sama awal dia nggak dikasih sama. Bang, dari awal aja udah beda kok. Adam mau jadi cipta di sana, macam mana Iya, dikasih beda banget lah. Lagi pula mereka kan hanya ada Adam. Hawanya kagak ada. Ntar awalnya jumpanya di ini Pak. Di Nah, itu mana? penambahan. Ya. Ketinggalan catatannya waktu itu. Tertinggal dicatat ulang lagi. Loh, Setelah 250 tahun. di laba punggungnya akan keluar semua jiwa yang ada di Nanti tanya media aja, media sama Payung. ada itu, Mereka paham kan? ada itu. Di garuk punggungnya akan keluar semua jiwa-jiwa yang akan ada sampai akhir zaman, anak keturunannya. Dari Halo Adam Pak itu. Bobom, salam kawan-kawan. Salam. Salam. Iya, saya mau menyela ini. Ya, silakan, sini Pak. Ada nggak ya yang bisa berbahasa Arab? Bu Fadilah nggak ada ya? Saya Bahasa roh bisa Pak, bahasa roh. nggak coba Pak Bom bentangkan 6940. Saya mau tanya yang bisa bahasa Apa itu Arab. Pak? Hadis? QS. Enggak QS Pak. Surah. Buat? 6940. Mungkin Pak ada Pak Abu Subi nih. Kalau siapa tahu bisa. Ntar kalau ada muslim, Pak. Iya, cuma kita nggak nafsirkan kok kayak ini tadi. Cuma baca. Jadi di hadis tadi penciptaan 7 hari ya. Sabtu, Yes, enam Minggu, berapa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 7 hari. Yes. Yes, 6 ayat. 69 ayat 40. Oh, nanti 69 ayat 40. 940 sama 81 ayat 14. Berapa hari yang lalu Bu Sofi debat sama si Wanwe ya? Iya Yang tadi Muslim juga belum ada tuh sama masuk, sini. Nah, masih Kalau muter-muter Madani nggak gitu, Bu? masuk, kalau Nadia masuk atau sampai masuk kita tanya. Ya pokoknya Muter-muter Quran juga, Bu. diturunkan dari langit, terjaga 1 sampai setitik komanya. Nah padahal pada waktu itu kan nggak ada titik koma. Tidak satu Itu kan. lafaz pun berubah sampai setitik komanya. Iya. Lagi ngarang Dulu, dia tuh. Nadia masuk boleh, Nadia Ada atau gundul ya, Bu. Lagi ngarang. Madani. Gundul kapan ada titik komanya ya, Bu? Iya, huruf gundul kan nggak ada titik koma. Titik komanya nggak ada. Kalau ada titik koma berarti udah ditranslate, diterjemahkan. Titik komanya. Ayo kita tunggu makhluk-makhluk masuk ya, makhluk yang kasat mata dan makhluk halus. Kemana para makhluk malam ini? Lagi tunggu mereka. Nunggu Wahyu, Bu, di Gua Hira. Nunggu Wahyu, Gua Hira. Sudah dapat Wahyu, dia baru turun lapangan. Oh, saya waktu debat sama Madia ya, Bu Sofi. Kan saya bilang dia itu si Madia. Bahwa Bu Sofi kan pernah berbicara bahwa yang peristiwa Gua Hira itu ternyata adalah mimpi. Dia bilang, mana buktinya? Dia bilang, Bu. Saya waktu itu lupa download ibu punya apa namanya itu siaran itu, videonya itu. Itu materinya ada ya, Bu. Ulamanya dia tahu kalau itu mimpi. Materinya ada ya, Bu? Ambil di mana, Bu? Ada dong Sirah Nabawiyah. Oh iya. Sirah Nabawiyah Ibu di nanti- hadis juga ada. Di hadis Sahih Bukhari juga ada. Sahih Muslim ada. Ibu nanti Bagaimana WA Muhammad saya, menerima Bu ya. wahyu? Nanti aku bikin dulu materinya lah, aku compile. Sip. Biar ku hajar si Madia itu yang tukang muter-muter itu. Ada semua ulama sepakat itu namanya arwiyah as-sadiqah, jadi dalam mimpi yang benar, dalam mimpi. Kok dia nggak tahu ya, Bu ya? Saya ngomong begitu, dia bilang mana ada, Bu Sofi ngarang, dia bilang. Namanya juga makhluk apa itu sih Madia? Makhluk botol. makhluk botol, benar ya. Shalom. Assalamualaikum. Shalom. Selamat malam. Ini makhluk cicak ya. Makhluk cicak. Cicak. Makhluk cicak ya. Cicak busu ya.
Tadi saya mendengar mengenai makhluk, kemudian hari penciptaan. Jadi saya iseng aja buka Wikipedia ini. Mungkin ini nanti Ya. bisa kita tanyakan ke kawan-kawan Muslim ya. Pak Bombom bisa bagi share screen-nya, Pak? Ini lagi di. Oke. Iya kan? Ini dari Wikipedia. Cuma yang saya mau tunjukkan di sini adalah ini. Ya kan? Makhluk. Makhluk halus. Ada makhluk cicak, ada makhluk cicak. Makhluk Bukan legenda. Pak Lidara, bukan Pak Lidara. Ya, di sini kita baca dulu pelan-pelan. Menurut syariat Islam, semua ciptaan Allah adalah makhluk, termasuk alam semesta beserta isinya, yaitu arsy, langit. Berarti arsy itu diciptakan ya. Iya. Ya. Bintang, bumi, air dan lainnya. Yang pertama kali bolpen. Bolpen, Pak, bolpen cipta. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Mana? Boleh? Ini Pak. Dari mana? Boleh. Bener nggak ini Wikipedia? Bener nggak ini Wikipedia? Betul, itu betul. Bisa gitu ya? Sesuai hadis. Betul, Sesuai betul. hadis. Ada hadisnya ntar saya tunjukin. Sementara menurut sejarah, pena itu ditemukan abad ke-18. Nah, loh. Yang namain siapa, Pak? Orang Prancis. Oh. Aduh, ini bagaimana Bingung nih, saya. Oh, pena lain kali, Pak. Penanya beda, Pak. Banyak murtad ini, aduh. Penanya Pak berbeda Ciler, kali, Pak. Pak Ciler, penanya Allah itu tidak seperti penamu, Pak. Beda, Pak. Ya. Jangan kau sama-samakan penanya Allah. Penanya itu Penamu jelek, cicak busuk. Penanya apa? Montblanc. Beda. Bukan Montblanc, Pak. Makanya kakinya juga beda, tangannya beda. Tidak seperti tanganmu cicak busuk. Dan ini kok bisa-bisanya pena diciptakan oleh Allah? Karena Di mereka sini- percaya takdir, Pak. Jadi pena itu diciptakan Iya. untuk nulis takdir-takdir kita. Pak Ciler, kalau di mereka itu semua berkebalikan. Pak Tangan Ciler, ada yang komentar tangan itu, ada yang membela Pak Ciler itu. Sadar Apa? Kenbo, cuma diwal. Parah dia. Jumadil awal sama Jumadil akhir. Iya, kan mereka Pak Ciler. Tolong jangan dibahas, takut. Pertanyaannya Pak begini, kalau pena itu diciptakan, terus kertasnya kapan diciptakan? Memang tulisnya di mana? Gitu. Kertasnya diciptakan sama bangsa Cina. awan-awan. Kan di awan-awan, kan dibilang begitu di Gua Hiro itu disebutkan disampaikan kepada oleh Jibril di mana ditulisnya di awan-awan, ngambang-ngambang kan tulisannya. Ini Wikipedia ini termasuk penistaan nggak ya? Hah? Atau memang benar ini? Bener ada pena, ada hadisnya nih kalau dia tunjukin nih. nggak benar pasti diprotes, Pak. Benar. Siapa berarti ini ya? Roy Ismi? Naik aja, suruh Roy Ismi naik aja. Tolong Berarti- jangan dibahas, naik aja bilang. Biar bisa Memang bahas. Pak itu yang permulaan diciptakan itu adalah pena. Gitu loh. Terus yang begitu ya. itu buat Iya. siapa yang nulis ya? Diciptakan pertama kali itu Buat yang- Jibril bawa pena. Jadi waktu turunin itu tulis Nyatat dia 1, 2. nyata, gitu. 2, 3 gitu. kok saya jadi ikut bodoh ya, Pak? Iya, ya memang kita semua juga ikut goblok, Pak. Yang di chat lucu nih. Yang di chat malah lucu. Penasaran. Makanya Aduh. Pak Ciler, sekarang kalau pesan sate, ya pesan makhluk sate. Iya, Iya. makhluk sate. Iya. Dan ternyata Pesan kalau Bo- kita
Kita baca di sini. Bukan ya, Pak. makhluk B2. Makhluk B2. Makhluk Dalam kambing. saya baca, Pak. Dalam dalil lain dikatakan bahwa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah air. Air pantas. Kok air? Iya. Macem-macem, pena, air lah. Kalau ini Rifa dengan Umi Dini bisa jelaskan gak ya? Mereka bisa jelaskan. Oh, nggak bisa dia, Pak. Dia sekarang banyak tahu Alkitab, Pak. Orang botol mana bisa jelaskan, Pak. Dia buku sendiri dia nggak hafal, Pak. Alkitab dia tahu, Pak. Rifa Buku lagi sendiri dia belajar bahasa nggak Ibrani tahu. Rifa lagi belajar bahasa Ibrani katanya. Oh gitu, biarin. Dia mau jadi Iya, orang Pak. Yahudi kali. Lagi belajar bahasa Ibrani, tapi di bawah pohon ganja, Pak, di darat. Iya. Pertanyaan Benar, itu makhluk ada 3 loh. Makhluk halus, makhluk apa itu? Makhluk kasar. Ntar saya naikin. Kasih besar loh, kasih besar. Kasih besar sedikit. Oh, Kayak ini dia. bakso ada ya Pak, ada bakso halus, ada bakso Makhluk urat. halus adalah mana nih? Makhluk halus adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bersifat gaib seperti jin, setan, dan lain-lainnya. Makhluk hidup adalah kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi. Makhluk legenda adalah makhluk yang terdapat dalam legenda atau cerita dongeng. Misalnya naga, biju. Apa tuh biju ya? Biju Monster. apa? Biju itu apa, Pak? Biji. Pak, Biji. manusia kok nggak ada di Biji situ Pak, manusia. Oh, biju. Biji nangka. Naruto, Biji nangka. Pak. Naruto itu biju, Pak. Biji lu. Biji apa? Ada. Ini kalau Marman tertawa nih Marman. Itu nabi, Pak, nabi Jilu. Naga. Aduh. Iya, biju. Ayo. Biju. Ayo Pak, netizen suruh tebak pena apa? Pena apa yang diciptakan? Ya, itu. Pena apa itu? Ada yang jawab, Boksi. ada yang jawab penasaran, ada yang jawab pena tua. Bisa pena yang menulis 70 tahun, Pak. 70 tahun penanya menulis tanpa berhenti. Aduh. Kacau. Benar, pena itu termasuk makhluk halus, makhluk hidup, apa makhluk legenda? Makhluk apa itu jadi? Makhluk apa ya? Itu sama kayak sate aja dia. Ya tergantung kali ya Bu ya, di mana di penanya digunakan. Makhluk menurut Islam, Bu. Soalnya judulnya kan itu, Iya. makhluk menurut Islam. Iya, menurut Islam benar. Cuman selama saya keliling-keliling, Pak, Indonesia saya belum pernah ketemu ada restoran namanya restoran makhluk ya. Belum ada loh, Pak. Ada nggak, Pak? Pernah ketemu nggak, Pak Cilar? Belum. Di mana, Belum Pak? ada kan? Nah, itu saya Ini pengen tahu, boleh Pak, ada. dijadikan trademark Boleh nih nih. Pak David. Boleh nih. Kita bikin Pak ini. King David. Restoran Di makhluk trademark. laku Di nih. trademark. Di trademark Bisa laku dulu, loh, Pak. Namanya restoran makhluk Iya. buat makhluk Makhluk. jadi-jadian. Iya. Kalau mau lebih laku lagi Menunya itu restoran makhluk halus. sate makhluk. Pasti rame, pasti rame. Ini Rame, penistaan bukan ya? Wikipedia ini penistaan ini. Masa? Iya. Masa apa penistaan, Pak? Apa Alidaran. mereka Benar, Pak. Paling yang darah. benar kalau gitu ya? Jadi yang diciptakan itu benar-benar loh ya. Ada kapalnya, ada penanya ya Pak. ya? Ada, Ada ya? semua Semuanya ada, tercatat Pak. ya? Ada. Pena, Iya. pena sama kapal ya. Iya, Itu ada. Gunanya Bawa, buat apa ya Pak ya pada? dan itu bawa perlengkapan, Pak. Kapalnya bawa perlengkapan untuk manusia. Kalau penanya Pak? Penanya buat nusuk-nusukin manusia yang Ngawur, penanya buat gambar kapal. Oh iya, buat gambar kapal, benar. Oh, ini berdasarkan hadis, Pak. Ada nih, Pak. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab Fathul Bahri
bahwa ayat-ayat dan hadis tersebut digabungkan dan dikompromikan. Makhluk yang pertama diciptakan adalah air, kemudian arsi, kemudian pena. Hadis yang menjelaskan pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Maksudnya adalah pertama kali setelah adanya air dan arsi. Ini yang nulis bingung, apalagi kita yang baca. Bukan, kalau kita baca di sini ya. Kalau kita baca di sini, yang pertama kali diciptakan adalah air. Air, betul. Kemudian arsi, berarti arsi yang kedua. Kemudian pena. Pena yang ketiga kan berarti kan? Ya. Hadis yang menjelaskan pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Nah loh. Padahal tadi yang begitu? yang ketiga. Maksudnya adalah pertama kali setelah adanya air dan arsi. Itu penciptaan ketiga ya Pak ya? Artinya ketiga dong ya? Ketiga ya? Kita ketiga loh. Sesudah air, arsi, sama pena loh. Benar ya Pak? Ini yang nulis Wikipedia juga pusing kali Pak. Iya. Kalau pertama betul air. Kita baca pelan-pelan. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab Fathul Bahri bahwa ayat-ayat dan hadis tersebut digabungkan dan dikompromikan. Makhluk yang pertama diciptakan adalah air. Berarti yang pertama kali air ya. Kemudian arsi, kedua. berarti arsi yang kedua. Arsi. Kemudian pena. Tetapi ternyata ada hadis yang menjelaskan pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Pena, duluan pena berarti. Di sini ditambahkannya lagi Pak. Maksudnya adalah pertama kali setelah adanya air dan arsi. Bingung jadi. Pertama jadinya benar. Iya jadi bingung ini tulisannya, bikin mabok kepala aja. Makanya minum baygon dulu dah. Iya. Pertanyaannya, aneh ya? Pertanyaannya Pak, sahabat pena kapan diciptakan? Nah itu dia. Sahabat pena. Ya setelah pena diketemuin Pak. Aduh. Saya cuma takut satu Pak, nanti mulai besok kita nggak boleh pakai pena lagi, karena ini adalah hak cipta. Iya benar. Mutlak. Kan Allah aja udah nggak boleh dipakai di Malaysia. Nanti kedua nih pena nih nggak boleh pakai. Karena mereka Allah udah menciptakan hak cipta. Mestinya jangan pena aja, makhluk pena gitu ya. Makhluk pena ini bayar royaltinya harus ke siapa nih? Kalau arsi itu di mana Pak Arsi Pak? Tanyakan sama makhluk yang bergoyang Pak. Arsi apa arsi? Surga ya Pak ya? Saya carikan. Arsi itu surga ya Pak? Arsi itu Pak tahtanya Tuhannya. Saya ada hadisnya nih mau baca. Coba. Bukan Pak. Arsi itu apa? Arsi. Kursi Pak. Kursi. Iya arsi itu tahtanya. Tahtanya Allah. Jadi kalau sebelum diciptakan arsi, belum diciptakan arsi pada sesudah ini, Allahnya ada di mana? Kalau sebelum ada arsi. Arsi itu tandu yang ditandu oleh malaikat. Ada 6 atau berapa itu namanya arsi, tandu itu. Iya dipikul oleh malaikat. Arsi itu tandu. Coba kita lihat sejarah ya Pak, berdasarkan sejarah. Ini dari kumparan.com, sejarah perjalanan penciptaan pena. Pak Bumum coba itu betul. Nah ini sejarah perjalanan penciptaan pena betul. Nah dari kumparan.com ya. Ya. Nah ini sama seperti pensil, pena pun memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno. Oleh seorang ahli tulis Fir'aun. Selain itu, pendeta agung di sana juga menggunakan bulu dengan ujungnya yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis.
Terus bawahnya benih. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing, tetapi Pak Lobo memiliki punya celah headset, kayaknya gangguan Pak Lobo. untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Bulu burung menjadi model bagi terciptanya pena modern yang dapat diruncingkan, lentur dan tidak mudah patah karena ketika menerima tekanan tangan penggunanya. Kenapa tidak seiring sejalan dengan sejarah ya? Kalau katakan ini dari Mesir kuno, berarti ya kurang lebih sekitar 2000 tahun atau 1500 tahun sebelum Masehi. Sementara dari Wikipedia tadi, itu adalah ciptaan pertama. Ini kok enggak. Kalau ciptaan pertama di abad ke-7 dong, Pak. Hah? Abad ke-7 dong. Oh, jadi penciptaan pertama abad ke-7 ya, Pak? Iya dong. Oh, gitu Di abad ya. ke-7. Itu abad berapa jadi itu tadi, Pak? Ini kalau yang pena yang seperti yang kita pakai sekarang itu dimulainya itu pada abad ke-16. Oh, Abad lamaan ke-16, dia, ya. Pak. Pena yang itu lamaan dia. Yang Itu, ya. penemuannya si Olo SWT itu lama, lebih lama. Di abad ke-7 dia. Sebenarnya Kenapa enggak? kalau Kalah itu. kalau Kenapa enggak di- untuk sejarah enggak ada? pena ya Pak David, mungkin itu kalau yang namanya pena yang pertama kali itu harusnya dari Cina. Jadi karena tinta penulisan itu yang pertama Iya, kali Cina. itu ditemukan di Cina, yang menulis tinta itu yang diproses dari bulu-bulu itu sebenarnya Cina. Peradaban yang pertama yang Saya ditemukan. lupa nama. Iya. Itu ada tuh dia punya ini. Jadi Iya, bukan sebetulnya termasuk bukan Mesir. kertas kan? Betul Pak David, termasuk kertas. Jadi Cina dulu Iya. nih dia peradabannya. Cina duluan Berapa ribu? mestinya. Oh ada tuh, ada Bu siapa tuh yang sudah ini dimasukin dulu. Silakan. Pusing kita nih. Mumet. Shalom, boleh saya bertanya Pak, Bapak-bapak? Oh, shalom. Boleh. Silakan. Shalom. Shalom，各位大家你好，我要跟那个 Sophie 小姐讲话，可以吗？很好这很好，可以，小姐，你可以要问什么东西？好， Ya 谢 tahu, 谢。 ya tahu tuh, iya saya. Siapa itu? Si Ciler ya? 这这你喜爱，我爱你一减肥。我要月亮代表我的心。 Nyanyian dia. Nyanyi lagu Cina dia. Ya, Pak Bom, aku mau nanya sama Bu Sophie. Ya, silakan Ibu. Ya, Bu Sophie ni hao. Bu Sophie, Masih ada apakah engkau Walaupun baik? cetau katanya, Iya, walaupun iya, mau cetau. nanya apa, Bu? Ya, tadi sore kan aku nyimak di Bu Uti itu. Aku lagi dengerin Bu Sophie jelasin kalau Tuhan kita itu yang menyatakan diri gitu lagi. Aku lagi asik, lagi serius dengerin itu si Ibnu nyuruh diem gitu. Aku pegel banget sih. Terus Bu Uti juga nurutin si Ibnu kan itu kita kan lagi belajar gitu. Terus Bu Sophie itu kan kalau menjelaskan itu kalau menurut saya ya Bu Uti itu Bu Sophie itu gamblang gitu ya, henjingju gitu. Maksudnya jelas begitu loh diperinci seperti itu ya. Tapi si Ibnu ini memang mereka itu memang maunya itu terus-menerus menantang padahal mereka sendiri itu kan kosong ya Bu Sophie nggak tahu apa-apa. Terus anehnya mereka tuh kok seperti ini ya Bu Sophie.
selalu menentang bahwa Tuhan itu tidak boleh berhubungan dengan manusia kecuali dengan nabi mereka, begitu loh. Sedangkan kan menurut saya ya, saya orang awam ya, kitab suci itu kan untuk kitab suci itu kan untuk membimbing kita mengenal dan makin dekat dan berhubungan intim dengan Tuhan. Begitu enggak Bu Sofi? Iya, jadi kalau Allahnya Islam itu memang jelas berbeda. Selama ini kan mereka berhayal Allahnya sama, tetapi karena di dalam Quran sendiri, Bu, Quran itu memang menyatakan Allah tidak pernah berbicara kepada manusia. Karena memang Muhammad tidak pernah ketemu Tuhannya. Iya, Jadi, ya maksud saya seperti ini Bu. Mereka kan sudah malang melintang ya sama Kristuber, hamba-hamba Tuhan itu mereka diskusi, mereka debat, mereka apa gitu. Kan harusnya begitu. Kayaknya mereka sedikit pun itu tidak mengambil saya itu kadang-kadang berpikir begini, memang dia mungkin di room di sini dan yang lainnya itu mereka menentang gitu ya. Tapi apakah mereka itu tidak misalnya ini setelah malam atau pagi atau apa gitu kan terus iya ya, maksudnya terus merenung, terus teringat, tapi kok mereka enggak ya? Seperti Pak Ali Doski itu waktu Bu Sofi bilang itu bumi itu kan ada di atasnya ikan nun ya. Ikan nun, terus bawahnya kura-kura apa. Itu kan dari anak TK itu tahu loh Bu itu. Terus kayak Pak Ali Doski itu kan katanya kan dia punya guru pesantren ya. Bu Sofi, emangnya kamu nggak tahu? Bu Sofi kan nanya gitu. Dengan santainya itu Pak Ali Doski itu menjawab begini. Ya, saya pernah membaca. Terus kenapa? Jadi mereka itu kenapa enggak ini tuh sesuatu yang sangat penting gitu, yang sangat seperti saya sekarang ini ya Bu Sofi, kemarin waktu saya belum mengalami lahir baru gitu ya. Saya merasa ya maksudnya harus bekerja, harus bla 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 begitu ya. Tetapi sekarang setelah saya tahu, jelas saya bekerja harus. Saya harus menghidupi keluarga saya dan tentu saja diri saya sendiri. Saya bekerja harus ya. Tetapi sekarang saya tahu, sekalipun saya bekerja, sekalipun saya mendapatkan segalanya, kalau saya tidak kenal Tuhan Yesus, apa gunanya semua itu gitu. Kan firman Tuhan juga mengatakan apa gunanya seisi dunia ini jadi milikmu kalau kamu binasa. Nah, seperti itu, tapi mereka itu kok sedikit pun kok tidak punya maksudnya kita itu sudah menentang mereka ya, Nabi Isa bukan Yesus dan sebagainya. Tetapi saya udah di YouTube ini sekitar 2 tahunan ya mendengar mereka begitu. Tapi kok mereka itu sama sekali nggak ada perubahan, itu gimana ya Bu? Gemes sekali gitu loh Bu. iya, tapi sebenarnya begini sih Bu Murwati. Makanya saya malas kalau berdebat dengan apologet. Saya kan enggak seperti Bu Uti atau sang debater ya, yang setiap hari harus berdebat. Itu wasting time kalau buat saya. Karena buat saya mereka itu ketika berdialog bukan mencari kebenaran. Tetapi memang ya saya nggak tahu motivasinya apa, berpolemik kah, apa mereka mau cari subscriber kah, atau apa kita nggak ngerti. Tapi buat saya itu wasting time, karena mereka itu hanya mencari-cari, tidak mau belajar. Kalau saya lebih suka berdialog dengan orang muslim yang memang dia pengen tahu, gitu loh. Saya pengen tahu tentang Tapi orang muslim yang ingin tahu itu sangat-sangat jarang sekali gitu loh. Justru banyak yang dengar sih Bu Murwati. Jadi saya sih tidak berkecil hati ya. Maksudnya nggak mau masuk. Saya tahu pasti banyak yang dengar. Kenyataannya kan itu ada ya, bapak-bapak itu dia setiap hari ketakutan
menerima siksa kubur, ketakutan ditanya, ketakutan apa itu. Dia selalu ketakutan, makanya setelah dia pensiun, dia itu hidupnya untuk sholat apa ya, karena dia kecukupan ya Bu Sofi, maksudnya dia pekerja BUMN, udah apa namanya, udah pensiun, tetapi dia selalu ketakutan masuk neraka itu tadi gitu. Nah akhirnya dia dengerin Bu Uti, dengerin Bu Sofi, dengerin apologet Kristen. Akhirnya dia datang ke siapa namanya, ke Abi Saifuddin minta dibaptis begitu. Ya memang saya tahu pasti banyak yang merenung gitu. Cuma kayak tadi yang di Bu Uti itu ya pikirku apa namanya, Ibnu jangan dilayani terus, maksudnya ya dia dikasih ya sebentar biar Bu Sofi itu nyelesain dulu gitu. Jadi saya yang denger itu apa namanya, bisa saya sendiri kan butuh ya Bu Sofi, maksudnya butuh pengetahuan ini gitu loh Bu Sofi. Iya, iya. Jadi nggak apa-apa sih Bu, nanti saya juga akan buat video yang singkat-singkat supaya teman-teman bisa menjawab dengan singkat ya. Dengan jadi berapologet dengan sangat simpel. Mereka tuh anehnya kok gini ya. Kemarin itu kan ya ada yang bilang, ada yang nanya itu. Berarti roh Tuhan kalau bersatu dengan kita, berarti kita itu jadi Tuhan ya gitu. Itu kan pemikiran dia Bu. Kalau yang saya rasakan itu kan seperti ini. Ketika apa namanya, roh kita bersatu dengan roh Tuhan itu, Roh Kudus itu, kita akan tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan gitu ya. Maksudnya diinginkan, tentu saja kita bukan Tuhan gitu, tetapi apa yang diinginkan Tuhan, ya pastinya yang utama orang lain, apa namanya, orang lain harus selamat, kan seperti itu ya. Itu kan juga yang Tuhan Yesus inginkan kan Bu Sofi. Nah, dan juga perbuatan-perbuatan yang ya selama ini para hamba-hamba Tuhan selalu apa namanya, selalu khotbahkan ya untuk hidup kudus di dalam segala aspek kehidupan gitu ya. Nah, kan seperti itu, tapi mereka itu kok bisa-bisanya itu berarti kalau kita bersatu dengan roh Tuhan itu berarti kita Tuhan juga dong gitu. Gimana ya? Apa namanya? Ya memang harus sabar kalau sama orang-orang seperti itu. Tapi saya sih yakin sih Bu, yang akan kembali itu Tuhan sudah nubuatin kok. Memang orang-orang yang hatinya seperti merpati. Itu memang visi kita. Jadi pasti orang-orang yang mencari kebenaran itu yang akan kembali. Juga yakin juga dengan banyaknya Kristuber ini, sudah banyak dari mereka itu yang membungkus alat sembahyangnya itu, saya sangat yakin sekali gitu loh. Terutama saya kira waktu itu saya dengerin di apa namanya, layar teologi ya. Nah di apa itu, di komen itu ada yang ngomong, saya baru kelas 1 SMA, tapi saya udah nggak percaya dengan, ya maksudnya dengan seberang gitulah. Terus gimana ya caranya ya? Terus saya kasih tahu kan, saya suruh dia apa namanya, menghubungi salah satu Kristuber lah, kamu mana yang ini, yang sekiranya apa namanya, yang sekiranya cocok, itu kan banyak nomor WA. Terus saya nemu juga di layar teologi itu apa namanya, dia udah 3 tahun apa namanya, enggak percaya itu, dia sudah haji 2 kali ya, terus tapi dia enggak, terus ya dari komen itu saya akhirnya berteman dengan dia kan Bu Sofi. Nah, terus saya nanya terus, kamu cari di situ orang Kristen, dia kan orang Padang Bu Sofi. Nah, tapi setiap kali aku tanya katanya suruh ke gereja dia takut nanti aku dikira teroris. Loh, kok dikira teroris, kan kamu nggak bawa apa-apa gitu. Itu satu itu ya, terus dia kan orang Padang, terus dia pegawai negeri, keluarganya semuanya kan haji gitu ya. Akhirnya saya kasihkan ke siapa itu, Bu Rina Solihin, terus kata Bu Rina nunggu dia apa namanya, nunggu dia ambil cuti mau dibaptis di Bandung gitu ya. Puji Tuhan lah Bu Sofi.
tetap ada penuaian jiwa-jiwa. Terus ini Bu, Bu Banyak Sofi, Bu, ini Bu tahun Marwati, 2022 nih banyak penuaian. iya. tak selingi Ya ya Pak, Bu silakan Marwati. Pak. Ya Bu gini Sofi Bu, hari ini tolong itu Bu apa namanya bahas juga kematian Nabi Sulaiman yang misterius gitu biar Pak Bombom ketawa terus kan dia kurus, dia terus lupa dengan cemilannya Pak gitu Bu Bombom Sofi. segitu kurus. Ya nanti Jangan kan dong kalau Pak Bombom Bu kurus Marwati, gimana? dia kalau ketawa terus kan lupa cemilan. Bu Marwati. Pak Bombom kalau ketawa bukan makin kurus Bu, makin menggembung. Gini Pak Bu, Pak Bombom Nah. belum kempes, Bu. tak selingi gini Bu, kalau memandang mereka itu Bu, mereka itu bocai Bu, bocai. Kalau anak-anak Tuhan itu kan cengli. Jadi iya, kalau otak-otak Bocengli. kalau otaknya mereka itu kalau Harus ngomongnya kalau begini. dijual itu Tio, harganya lah Tio Bu. Kalau Ini otak-otak saya itu cuma cemban. Orang Jepang, orang Amerika, otak-otak Uselah. itu kalau Aman jual itu senting cuma lah. Senting loh. Bu, Pak Bombom itu kayaknya mesti ditusuk biar kempes. Bu Murwati, Bu Bombom kan belum tahu itu kan Nabi Nabi Sulaiman itu matinya 1 tahun mati berdiri loh Pak Bombom belum tahu kan? Mati berdiri. Bu, Pak Bombom Mati itu berdiri. bukan gemuk, cuman tebel. Bu Murwati, kalau melihat mereka itu, mereka kan terbalik semua. Jadi kalau Bu Murwati mau lihat mereka, Bu Murwati mesti kepalanya di bawah, kakinya di atas, baru bisa melihat mereka. Harus terbalik. Mereka itu gini ya. Harus kebalik, Bu. Harus Ya, kebalik. Soalnya mereka makhluk Bu. Iya. Makhluk aneh Bu. Kalau Bu Murwati ngelihat mereka dengan cara berdiri biasa nggak kelihatan Bu, karena mereka nggak bisa begitu. Jadi harus kepala di bawah, kepala di bawah, kaki di atas. Ya. Bukan Pak Lidara. Bu Murwati. Yuk. Bu, saya kasih tahu ya, kenapa mereka nggak paham Alkitab. Soalnya mereka itu bacanya dari kanan ke kiri. Aku tuh udah bolak-balik kasih tahu sama Muslim, kalau baca kiri ke kanan, makanya lu kagak ngerti-ngerti. Itu Bu, bacanya kebalik. Itu loh Bu. Sama. Mereka itu Dijamin membaca itu tidak enggak luntur, bisa tapi mereka Iya. bacanya luntur tidak Luntur, dijamin. Begini, jadi makanya tulisannya begini Pak, dijamin Anda pintar. Nah itu kalau kita orang Kristen, kalau mereka bacanya pintar Anda tidak dijamin. Padahal gini ya, padahal itu orang-orang Kristen itu sudah sabar banget sama mereka ya, tapi kok mereka itu enggak, aduh gimana sih, itu apa namanya obat koplak apa sih? Pak dokter nggak ada ya? Kalpanak Bu obat. Kalau ada obat koplak tuh Kalpanax Bu. Mereka itu kalau membaca kitabnya mereka itu apa nggak sambil membayangkan begitu ya? Misalnya ya kayak Pak Bombong bilang 1 ayat direnungkan, apa nggak dibayangkan begitu ya? Nggak dibayangkan begitu itu gimana sih? Bu, Terus tadi itu, kan saya udah mereka itu bacanya bahasa Arab kan nggak ngerti artinya. Apa yang mau dibayangin? makanya Bu Ya, tadi itu saya sih. bilang kalau kita baca yang benar, orang Kristen bacanya berdiri, bukunya di depan. Kalau mereka bacanya kepalanya di bawah, kakinya di atas gitu loh Bu. Jadi bacanya terbalik sama kita. Bu Murwati itu bahasa dewanya tamen kei ke palia bu mingpai. 太笨了吧？ Pasti Ibu Murwati belum pernah dengar ada satu kisah yang menarik juga pasti itu. Enggak, itu aku ketawa sendiri. Si Ada itu, Bu, Adam dan kisah. Hawa itu kan dibuang itu kan terpisah gitu ya. Terus saya membayangkan film India itu loh. Hawa lari-lari, Adam lari-lari, akhirnya bertemu di
Bu Murwati ini pecinta Itu komik ya. kejutan saya, Bu. Pencinta komik Bu Murwati. Sering baca Nanti dongeng-dongeng ya. nanti coba suruh Ibu Sofiatul bawain materi itu loh yang Musa kejar-kejaran sama batu berebutan celana itu nah. Ya enggak, Kenapa ya? Apa yang nggak enak? Macam Nggak begitu ngerti juga aku. mau dibela ya. Saya heran ya. membayangkan Nabi Sulaiman mati berdiri setahun aja aku nggak bisa Bu, nahan. Bu, coba Ibu Iya. ini enggak? Pak Ibnu Kalam sudah pernah nonton Pak Ibnu Kalam bilang enggak? Pak Ibnu Kalam bilang apa? Itu Media Channel, katanya Media Channel itu percaya kalau Nabi Musa itu bahasanya itu bukan bahasa Ibrani, bahasa Arab. Makanya Ibnu Kalam ketawa. Bu, kalau mereka Pak, mereka itu cerita, ngomong begini, Pak. Mereka ngomong begini, jadi kitab itu diturunkan dalam bahasa Arab, terus diterjemahin sama Musa, sama Isa. Gitu, jadi kitabnya turun bahasa Arab. Sama Nabi Isa diterjemahin ke bahasa Yunani. kalau mereka cerita Bu Murwati bahwa Nabi Sulaiman itu mati berdiri selama setahun, terus Lah ya tongkatnya dimakan rayap terus habis. Nah, terus baru si Nabi Sulaiman itu jatuh gitu kan, terus orang-orang itu baru tahu kalau dia itu mati. Lah padahal kan namanya nabi kan ada yang layani makan, Oh, ada kirain yang jatuh punya itu habis bahan bakar, karpet perbandaninya. Kan katanya karpet terbang, Bu. Mungkin udah kehabisan bahan bakar, Bu. Makanya nyungsep. gara-gara tongkatnya dimakan rayap, saya kira mayatnya tidur sendiri, Bu. Habis berdiri tidur sendiri setelah setahun gitu loh. Loh, memang Nabi Sulaiman punya tongkat ya? Iya kan, ya itu kan yang buat ngomando si jin-jin itu kan, yang kerja. Oh, berarti nggak sesuai dengan Alkitab dong. Oh ya enggak sesuai lah. Sesuai, Punya Pak. tongkat sama batu Itu kan Nabi cincin. Sulaiman bukan Raja Salomo. Batu cincin itu Cincin ping berarti. Sencing ping ya. Pak Bom tolong share screen, Pak. Saya mau tanya, Ibu Bu Murwati kalau mau tidur pakai celak dulu nggak, Bu ya? Enggak. Ini pakai celak dulu, kalah Ibu berarti. Saya kemarin itu praktekkan Pak pakai celak itu, Pak. Kecolok saya, Besoknya- Pak. Bukan. Mata saya kecolok, Pak, mau pakai. Bukan. Besoknya berantem saya sama istri saya, Pak. Celaknya rusak. Kenapa? Aneh-aneh aja. Lah ini Pak Sunan Ahmad alat bercelak, beliau bercelak dengannya ketika hendak tidur sebanyak 3 kali pada setiap matanya. Mulai malam nanti Pak Chiller, Pak King David tidur harus bercelak ya. Kalau nggak Ini kan- dikencingin jin. Ini kan pernah diskusi sama Madia, Pak, mengenai celak-celak ini. Saya tanya waktu itu, Madia, kenapa sih mesti bercelak sebelum tidur, gitu ya? Madia jawab, tahu nggak, Pak? Menurut penelitian para ahli, memakai celak itu menyehatkan mata, katanya, Pak. memang kalau sudah mau membela agama seberang itu, Pak, kalau nggak goblok maksimal nggak jadi, Pak. Harus goblok maksimal. Pak Chiller, Takiannya keluar semua, Pak. Takiannya Pak. keluar semua. Pak Chiller, goblok itu pilihan Pak. Tapi kalau tolol itu udah kodrat Pak dari lahir. Anugerah itu, Pak. Anugerah itu anugerah yang tertinggi. Itu apa namanya mujizat Kita tunggu mereka aja, Pak. Tunggu mereka. Salah Jadi satu kalau- mujizatnya kalau Nabi Musa gobloknya- itu tangan ditaruh di ketek keluar cahaya gitu. Udah baca belum Bu Sofi? Apa Bu? Keluar cahaya di mana Bu? Aneh aja. Tangan dikempit di Aneh-aneh ketek. aja. Nah, tangannya dikeluarin jadi cahaya gitu. Iya, Lah, jadi nah, cahaya kalau benar. Firaun takut sama cahaya, aneh-aneh aja. Aneh-aneh aja. Oh, Nabi Musa itu kisah Nabi Musa ya? Iya, Nah salah ini Bu, ini juga nih Bu. Pak Palidara kurang Apa? kerjaan ngumpulin hadis. Pak Bom,
Pak King David sudah menyusu belum ya? Sama Pak Ciler. harus kun fayakun, Pak. Mana ini? Menyusunya orang yang sudah dewasa. Uset. Coba baca Pak. Pak King David baca coba. Wah, Waduh. seru ini. Dan Waduh. telah menceritakan kepada kami, ya kan, Mr. M. Al-Mutsana telah menceritakan mana nih? Yang ini intinya aja lah. Ini. Nah, ini baca Berkata. ini aja nih. Yang mana? Ia akan berkata tuh kan. Ya, Maka Iya. Aisyah menjawab kepada kamu tidak mengambil teladan dari diri SAW. SAW ya. Dia melanjutkan sesungguhnya istri Abu Hujafa, susah bacanya, berkata, Huzaifah. wahai SAW, mana ini? Padahal dia telah balik apa nih? Aduh, susah baca, lidara aja lah. Sesungguhnya Salim sering masuk ke rumahku, padahal ia telah balik. Ya, layaknya seorang laki-laki, maksudnya sudah dewasa. Saya khawatir jika pada diri Abu Zaifah ada sesuatu. Maka SAW bersabda, susuilah dia supaya dia boleh menemuimu. Aduh. Kan disusui, Pak. Aduh, Iya. gile banget. Maksudnya Ketemu aja haram, aduh menyucu. si Salim ini udah berewokan Pak King David, disuruh ditetein supaya dia boleh menemui. Tuh, tanya itu, tanya minum cucu tuh, ada itu, tanya anu. Tanya anu itu, anu. Mana? Itu palidara ya. Kalau Itu iya. ayat apa itu, Pak? Anu udah nyusu. Ya, itu. Anu udah nete Anu. Bapak sekarang. Anu botol, bener Anu botol. Lidara. Jangan botol, Pak. Masalah Anu senget. netein orang dewasa itu aku udah bertanya ya sama tetanggaku ya, tetanggaku sendiri. Aku nanya begitu kata dia begini. Loh, itu bukan netek begitu Mbak, dimasukin di cangkir gitu katanya. Iya, betul Bu. Nah, kalau orang nggak sedang menyusui, lah dari mana keluar susunya? Iya dari itu, dari perut Bu, dari perut. Maksudnya Dari perut. payudaranya ditaruh di cangkir, Bu. Aku nanya Bom. Ada yang bilang diskusi sama kaya nggak? keponakanku sendiri, aku dari CP dengan CP, terus aku nanya keponakanku juga jawab begitu. Bukan begitu Mbak, Ya, itu anu mau nyusu, Bu. Anu mau nyusu. kasih lihat palidara. Anu jelaskan ini anu. Anu jelaskan anu. Makhluk. Anu jelaskan ini anu, ayat ini dulu. Makhluk jelaskan. Ini tuh. Jelaskan nih. Pak Bom. Saya masuk room ini mau belajar Alkitab. Tuh, belajar itu dulu. Suruh baca dulu tuh, palidara. Iya, baca tuh. Baca dulu tuh. Kamu makhluk. Anu baca Kalau saya nih. mau belajar Muslim ke channel Muslim. Ya udah Kalau itu. saya belajar Alkitab, nanyain Alkitab ke Iya, Pak Bom. nanti tanya. Oh, jawab Ada dulu akan nih. para bisa. Anu. Kalian gitu. Anu. Lebih bodoh dari saya. Anu di sini saya bacain dulu Pak Bom-bomnya. Ya, saya bacain dulu nih. Iya. Nah, saya bacain dulu. Baca saja palidara. Ya, Abdullah Aku juga mau pakai suara gitu ah. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW melaksanakan sholat
Ibrahim berkata, saya tidak mengetahuinya. Apa rakaat berlebih atau kurang? Ketika salat setelah salat telah selesai, dikatakan kepada Rasulullah, apakah telah terjadi sesuatu dalam sholat? Rasulullah kembali bertanya, apakah itu? Mereka menjawab, engkau telah melakukan anu dan anu, si anu anu anu, si anu anu anu, si anu anu anu, anu anu. Apa maksudnya itu, Pak? Anu dan anu itu apa itu? Ya, tanya si anu. Tanya si anu. Engkau telah melakukan anu dan anu. Anu dan anu, engkau telah melakukan anu dan anu. Kemudian Rasulullah SAW menekuk kedua kakinya dan kembali menghadap kiblat. Beliau sujud 2 kali. Engkau telah melakukan anu dan anu, anu dan anu, anu dan anu, anu dan anu, anu dan anu. Makhluk itu kenapa SAW bilang anu dan anu? Daripada ngerugi ngomongin orang. Ayo kita diskusi siapa yang berani. Ayo jelasin no, jelasin no. Jelasin no. Tuhan atau nabi. Iya, Ayo, nanti saya jawab. Kamu bilang dulu. Sudah disusun belum? Pak Bombom. Jelaskan. Ini kok suaranya aneh-aneh. Yang berani. Ayo nyusun dulu. Nabi atau Anu dan anu tadi itu maksudnya apa ya? Anu dan anu tadi itu. Iya, maksudnya apa itu, Pak? Anu dan anu itu. Anu dan anu itu maksudnya apa itu? Melakukan ya? anu dan anu. Sama si anu aja udah tergoncang. Ayo, siapa yang berani? Pak Bombom Melakukan mediatornya. anu dan anu Siapa tadi itu yang yang kita berani? perlu Ayo, ngacu. pertanyakan itu. Apa maksudnya melakukan anu dan anu? Iya, apa itu Pak ya maksudnya Pak ya? Jadi ada yang cerita nih Pak. Kita ngobrol sama dia. Mereka menjawab, engkau telah melakukan anu dan anu. Jadi teringat cerita ini. Ada aja. Tolong anu itu dianukan dulu ya supaya si anu nanti begini. Anu. Jadi gini Pak Ciler, waktu itu saya ke rumahnya teman saya, dia opungnya baru datang dari Batak, dari tanah Batak. Saya lagi duduk, terus kemudian dia datang, Anu, coba kau anukan si Anu, biar bisa dianukan sama si Anu. Anu apa, Pung? Aduh, capek deh. Terus Pak Ciler. Anu. Coba kau apakan? Pak Ciler jadi anak ayam kau nih, namanya jadi anak ayam. Sabar Palidara. Anu kau jelaskan, ini mah ada nama Anu juga kan? Engkau telah Itu melakukan kan anu dan kata anu. anu ada di Bible, kata Yesus tuh kenapa ada di hadis? Ya, saya udah sekarang? jelaskan. Malu. Anu itu yang nggak jelas. Ini. Tanya. Menurutku apa nih? Tanya Pak Bombom. Anu itu apa? Anu itu apa? Melakukan anu dan anu. Bombom. Iya, soalnya lupa dia. Apa itu melakukan Ini anu kan dan anu? ini kan ini judulnya Rasulullah SAW lupa dia Pak, lupa. Dia lupa Pak. Nah, jadi makanya dia bilang engkau telah melakukan anu dan anu. Terus anunya siapa dianukan nih? Iya, anunya anu dianukan maksudnya. Ini anu dan anunya anu dianukan. Maksudnya itu. Setelah dia anu, pergilah si anu, ketemu anu. Iya. Jadi anu itu Anu, engkau telah melakukan anu dan anu maksudnya itu loh. Makanya di situ juga ada namanya anu dan anu. Makanya si Anu nggak berani lagi pakai nama si Anu. Dia nggak berani lagi pakai nama si Anu karena
karena SAW-nya juga bilang engkau ada anu dan anu gitu. Saudara Ya. kasih suara aja. Berisik. Iya, maksudnya gini Pak Bom-Bom. Coba Pak coba kita Bom-Bom. Pak Lidara sebentar Pak. Coba kita tambah. Coba Pak. Coba. Si Fulan telah melakukan anu dan anu. Nah, lebih pusing lagi kan? Nah, pusing kan? Si Fulan telah melakukan anu dan anu. Anu dan anu. Kacau, kacau. Anu dan anu. Anu jelaskan dulu anu. Aduh. Coba anu. Abdul bin Masyud. Tidak pada malu mengakuinya kok dimasukkan. Anu. Nah nih Abdul bin Masyud ya kan berkata saya Ya. tidak mengetahui apakah rakaat berlebih atau kurang. Ya. Ketika sholat telah selesai dikatakan kepada Rasul, apakah telah terjadi telah sesuatu terjadi. dalam sholat? Ya. Kemudian SAW kembali bertanya, apakah itu? Mereka menjawab, engkau telah melakukan anu dan anu. Loh, kok bisa begitu Pak? Anu dan Ini anu, maksud, apa tuh anu dan anu? maksudnya mereka ini Pak King David, mereka itu mereka menjawab dan mengatakan engkau ini maksudnya engkau ini adalah SAW Pak. Engkau ini maksudnya sepertinya SAW telah melakukan anu dan anu. Anu dan anu. Anu dan anu. Ceritanya. Mereka takut Pak. Kalau mereka berkata jujur, dikepet sama SAW. Jadi dikatakanlah anu dan anu. Gitu. Anu dan anu ya betul. Banyak yang terguncang ya sama si Abdul ya. Terus ini Aduh, yang di anu bawahnya dan apa nih anu. Pak? Yang di bawah nih. Ini Kemudian- SAW menekuk kedua kakinya dan kembali menghadap kiblat. Beliau sujud 2 kali, kemudian salam. Ketika SAW menghadapkan wajahnya kepada kami, Kasih anu jelaskan ia dulu. berkata, jika terjadi sesuatu dalam sholat, Coba, pastilah bantu anu. aku beritahukan kepada kamu. Tapi aku hanyalah manusia biasa, sama seperti kamu. Silakan. Aku juga lupa, sama seperti kamu. Jika aku terlupa, maka ingatkanlah aku. Oh, kok bisa begitu? Nah, Maksudnya dia lupa nih. SAW lupa Pak. Lupa pertanyaannya Pak rakaatnya. Lidara, pertanyaannya si Ya. anu yang di atas itu kemana Pak? Kok nggak dibahas di bawah ini? Iya, Yang anu, makanya. anu itu nggak dijelaskan. Anu dan Kok bisa anunya gitu? nggak dijelaskan, makanya pusing kan? Pusing Gimana kan? anu mau jelaskan kalian Iya. cerita sendiri. Kenapa pada malu? Terima Dia nggak bisa aja. jelasin, Pak. Dia mau ngoceh doang. Coba jelasin. Kalau nggak percaya, Coba ayo. Pak Bomom, Pak Coba Bomom anu suruh jelaskan, jelasin anu. nih. Anu Jelaskan anu. ini. Jelaskan. Tuh jelaskan. Kamu kan kemarin Anu dan dari anu tuh. kitab. Anu dan anu siapa dari kitab Matius 18. Nah sekarang kau jelaskan ini kitabmu nih. Anu ada anu apa ini? Bom, tolong tanyain ke Pak Lobo tuh berani diskusikan saya nggak? Sebentar. Jelasin ini dulu nih. Engkau anu dan anu. Kemarin kau tanya Alkitab Injil Matius, saya udah jawab. Sekarang giliran kau jawab. Jawab dulu, baru saya jawab lagi. Iya, Ayo, saya ayo. mau belajar menanya Alkitab ke Pak Bom. Kenapa bahas Ya kau yang jelaskan ini? dulu. Apa Kalau gunanya saya saya tidak belajar tahu? Ayo. belajar hadis Ya bukan supaya kesini, enak. kan? Ini Ya. masalah anu. Saya kira tidak ada anu dalam Quran. Ini mah Ada orang di kitab ngerti, kamu. foto semua. Jelaskan dulu anu itu apa? Saya masuk channel Yahudi, belajar Yahudi. Ini perlu nih. Ini saya masuk belajar Alkitab. Jelasin dulu ini. Oi. Jelasin itu sudah. Itu apa itu anu? Nggak bisa. Ya kau masa nggak bisa? Nanyanya doang. Bisanya ngerekayasa kayak gini. Payah. Ini sudah jelas ini. Habis malu sama netizen, kenapa Coba tanya Pak Ciler. Udah jawab nih. Pak Ciler kasih tunjuk itu yang pertama ciptaan bumi itu, ciptaan dari Wikipedia. Oh iya itu. betul. Itu pena sama apa itu? Pena, boleh. air, pena sama apa itu? Habis itu yang celak. Habis itu yang bercelak 3 kali tuh, yang bercelak 3 kali tadi. Ya betul. Ini Kristen di Bible. Apakah Yesus itu Tuhan atau nabi? Ayo, Boleh. Anu dan anu. Nah, ini dari Wikipedia nih Dari Wikipedia.
Ini ya, saya bacakan dari Wikipedia ya. Jadi ini artikelnya dari Wikipedia. Ini kayaknya menista agama kamu nih. Ya kan? Nah, di sini disebutkan ya, menurut syariat Islam, semua ciptaan Allah adalah makhluk, termasuk alam semesta beserta isinya. Malu dong sama netizen tuh. Yaitu arsi, langit, bintang, bumi, air, dan lainnya. Dan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Benar ini? Nah, kalau di sini pena adalah alat tulis yang digunakan untuk menyapukan tinta ke permukaan seperti kertas, jadi nggak berani untuk menulis atau menggambar. Benar nggak ini menurut Wikipedia nih? Bahwa yang diciptakan oleh Allah pertama sekali itu adalah pena. Nah, kalau di bawah ini kita lihat ya. Nah, di bawah ini kita lihat. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab Fathul Bari bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut digabungkan dan dikompromikan. Makhluk yang pertama diciptakan adalah air, kemudian arsi, kemudian pena. Hadis yang menjelaskan pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Nah, ini kan mutar lagi deh. Maksudnya adalah pertama kali setelah adanya air dan arsi. Benar itu yang diciptakan pertama kali itu pena. No. Atau ini Wikipedia nih ngarang aja nih. Mana sih yang benar nih? Masa Allah pertama kali menciptakan pena? Buat apa tuh kertasnya mana? Buat nyolok matanya buat colok matanya dia. Ini Wikipedia ini benar atau menista agama kamu nih kok jadi diam dia? Nyolok matanya Coba bener nggak ini? Pak Cicak Killer dibilang itu diciptakan untuk colok matanya dia nih, si makhluk ini nih. Ini laporkan Wikipedia ini ke MUI. Penistaan ini. Masa yang pertama kali diciptakan pena? Enggak. Aneh-aneh. Itu bukan penistaan, Pak Ciler. Aneh-aneh aja. Bukan, itu surah Al-Kalam itu. Pena itu surah Al-Kalam. Oh iya, di Al-Kalam memang ada. Ini saya share. Itu. Aneh-aneh aja. Ini saya share ya. Stop dulu. Terus. Ini saya ambil kok. Saya udah pelajari. Ditanya Tuhannya dua kayak bingung. Masa ditanya Tuhannya siapa kayak bingung gimana sih Saya bagikan dulu Al-Kalam ayat 1 nih. Nih. Masa Allahnya mengatakan demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Bom. Ini Nun demi pena. Ini kan kata-kata Allah kamu nih. Nun demi pena. Masa Allah mengatakan demi pena? Maksudnya apa kok Allah mengatakan demi pena? Berarti dia bersaksi demi pena ini. Dan apa yang mereka tuliskan. Coba kamu jelaskan dulu ini. Benar itu yang dikatakan Wikipedia bahwa Allah itu menciptakan pena pertama kali. Pertama kali diciptakan pena. Karena di sini di Al-Kalam 1 ini Nun demi pena. Masa iya Allah mengatakan demi pena? Kenapa enggak demi pensil gitu? Ayo dijawab Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Siapa yang menuliskan ini? Siapa yang menulis ini maksudnya di ayat ini? Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Atau penanya bisa menulis sendiri. Maksudnya gimana nih? Coba jelasin dulu lah. Mumpung kamu di sini nih. Abang, tolong jelasin dulu. Jelasin dulu. Jelasin dulu. Masa perlu gue jelasin Anda? Dulu, nanti kita diskusi, jelasin dulu ini. Dia nggak ada ilmunya, Pak. Nggak ada ilmunya dia. Tong kosong alias tonggos. Tong kosong alias tonggos coba nih. Ini apa nih?
Ayat 2-nya lebih Tapi ngeri lagi nih, Nu. Yeskiel, Ayat biar jadi ayat satunya Nu ya. Nun demi pena, nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu, engkau dalam kurung Muhammad bukanlah orang gila. Emang siapa yang bilang Muhammad orang gila? Nah lo, Pak Ciler ingat nggak dia? Ingat nggak dia bukannya tukang sol sepatu nih dia? Siapa si Anu? Ini si Anu nih. Iya. Waktu itu Emang ada yang bilang, Anu, memang ada yang bilang Muhammad itu orang gila ya, Nu. Makanya sampai Allah mengatakan dia orang gila. Oh, bukanlah orang gila gitu. Siapa yang mengatakan Muhammad orang gila? Ayat 12, coba buka. Siapa? Kamu jawab dulu nih. Ada beberapa pertanyaan nih, Nu. Yang pertama di ayat 1, demi pena. Kenapa Allahmu ini sepertinya bersaksi demi pena? Dan apa yang mereka tuliskan? Siapa yang menuliskan ini? Dan kemudian di sini dengan karunia Tuhanmu, engkau dalam kurung Muhammad bukanlah orang gila. Siapa yang mengatakan Muhammad orang gila, Nu? Sampai Allah menegaskan di sini bahwa Muhammad bukanlah orang gila. Anu, ini dulu jelaskan. Ya, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ini apa sih maksudnya nih? Apa maksudnya ini? Ya. Mestinya harusnya dia yang menjelaskan ini kepada kita, karena ini kan iman dia. Harusnya dia bertanggung jawab menyelesaikan ini, bukan dia bertanya kepada kita Alkitab. Makanya saya tanyakan, Pak. Ini maksudnya kalau demi sesuatu ini berarti kan kita bersaksi atau kita bersumpah atau apa gitu ya. Demi pena. Masa ya Allah bersaksi atau bersumpah gitu demi pena. Dan apa yang mereka tuliskan. Ini siapa yang nulis ini? Siapa yang nulis? Bingung siapa? Dengan karunia Tuhanmu engkau. Nah ini dia. Muhammad bukanlah orang iya betul emang betul Pak pernah bilang benar Pak Ciler nah itu pertanyaannya benar kan sampai Allahnya mengatakan kok gila gitu loh coba dijelaskan dulu dijelaskan dulu ayo No jelaskan coba mau dibantu nggak No mau dibantu nggak No Enggak kalau nggak bisa dibantu kalau nggak bisa dibantu dibantu gitu jadi itu Pak Ciler itu kan makanya dia bingung sendiri dia ciptain pena sendiri dia bingung sendiri penanya buat apa gitu. Jadi kayaknya kalau menurut saya Pak Bom Pak Ciler dengan teman-teman yang di room, jadi saya pikir penanya ini buat nyolok matanya makhluknya nih si makhluk. Soalnya dia nggak tahu buat bikin apa gitu loh. Jadi iya kan bener kan aneh kan pena dan dia nggak tahu. Dan nggak tahu untuk apa penanya itu diciptakan gitu loh. Jadi susah. Jadi makanya jadi saya rasa kayaknya gini. Ayat 16 Pak Ciler. Kayaknya buat nusuk matanya sama buat nusuk mulutnya si makhluk ini. Coba ayat 16 Coba baca. Ayat berapa itu? Dibaca aja. Tanda pada belalainya. Iya. Oh, belalai. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Loh, maksudnya apa itu? Maksudnya apa itu? Ada gajah, Pak. Ada gajah. Ada gajah. Jadi gajah. Pak Bom lagi mikir. Aneh belalai orang. Kok belalai ada Pak? Coba tanya Pak Bom. Dia coba Pak Bom tanyain Pak Bom kok punya belalai itu? Aduh, siapa yang punya belalai itu?
Itu Pak Bambang ada belalainya. Anu pingsan. Pingsan dia kelenger. Kasihan. Anu, jelaskan, Kasihan, Anu. kasihan. Kasihan, kasihan. Nggak bisa Kasihan, jawab kasihan. dia, Pak. Kasihan, kasihan. Dia mah Kasihan. nggak ada ilmunya, Pak. Ternyata kepalanya si Anu pakai kulit juga ya. Iya. Anu, Makanya dia kasihan gitu loh. Makanya kita kasihan sama dia. Saya mau tanya Anu dulu. Karena Anu, dia Anu. nggak. kita mau tanya si Anu dulu nih, Pak. Aduh, feedback ya, Anu feedback. Anu, Sabar dulu ya. kamu disunat hari keberapa, Nu? Biarin Pak King David, tanya belalai dulu Pak King David. Oh, tanya Iya, belalai dulu. ya? belalai dulu. Iya. Kenapa Hidung dia ada siapa belalai itu? Kalau dia nggak bisa jawab, tanya terus, Pak. Masalah pena Anu, belum beres, Pak. pada Masalah feedback, Anu. pena. Anu, pada Ya, Anu. masalah pena belum beres. Dia sengaja Masa- itu Pak Bombong. Kayaknya dia Dia dengerin sengaja YouTube tuh. gitu. Iya. Iya, dia lagi Sengaja dengerin YouTube kayaknya. Dia ngacau mau gitu tanya, loh. diturunin aja Pak. Kalau sengaja, Iya. kalau dia nggak mau, kalau nggak mau diskusi turunin aja percuma. Berarti kalau Pak. pena makhluk, berarti Iya, itu makhluk. ditanyakan sama Pak Dovi ya, Dovi, Aditya, Iya. Pak Ayung, Heeh. Dia. Coba ini Sama kok dia. Pak Ciler dengan ini bukan baru kasih lihat saya baru tahu ini kok ada belalai ya. Ya maksudnya itu belalai apa ya? Mana? Satu-satu Pak Itu bahan dikeluarin, ledekan Pak. puluhan tahun, Yang Pak. yang belalai itu ayat berapa Pak? 16 Ayat ayat 16. Ayat 16-nya. Saya mau ini, saya mau lihat juga, mau menyelidiki ayat-ayat kami, ya, ayat-ayat. Apabila ayat-ayat kami bacakan kepadanya, maka ia berkata, oh, kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Enggak, ini Waduh, Pak, ini kacau balau tuh. ini Pak sang penggugat, ini kita baca dari ayat 15-nya, Pak. Dan apabila Periksa belalai. ayat-ayat, iya, apabila Periksa ayat-ayat belalai, kami, iya, apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, ia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Nah, ketika dia berkata begitu, kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Silakan periksa belalai masing-masing. Silakan periksa belalai masing-masing. Udah ada tandanya belum? Itu belalai yang mana, Pak? Ya belalai Pak, yang punya belalai lagi. Kalau mau tanya lagi. yang punya belalai siapa Pak? Itu jawabannya itu tuh yang dicek di Lai Marban sisi tuh, Lai Marban. sebelah kanan itu. Kalau mau Sofiatul nggak punya belalai. Enggak punya. Sudah punya belalai. Yang punya belalai Marban, Pak Marban. ada aneh. Tidak puas. Masa baru dengar. Belalainya ditato. Coba Anu Belalainya jelaskan, ditato. Anu. Pak Ditato. Salinara. Iya. Belalainya ditato Adam, Pak. Ibnu Muhajir. Itu waktu kisut, Pak. Belalainya ditato, bacanya Adam. Begitu Adam. belalainya ngamuk, begitu belalainya ngamuk, Begitu Pak, bacanya bangun Amsterdam. Iya. Itu Jadi di hadis Amsterdam. apa di Quran itu? Di Quran. Coba tanya itu. Nah, itu di mana? Aduh, ampun. Ya gue ada ngerti Pak Lidara. Jadi Ayo, begini ngerti. Pak Bombong. Begini saya cerita dikit Pak. Jadi ada yang mentato namanya belalainya itu dengan tato. Begitu dia pingsan kan? Dia pingsan. Ya. Suster Nah, periksa. Waduh, ini namanya Adam gitu kan. Adam namanya. Karena ditato di belalainya itu Adam. Nah, nggak berapa lama kemudian dia bangun, Pak. Begitu bangun, belalainya pun ngamuk. Belalainya. Karena dia
Dia sakitin kan. Panjang, jadi panjang. Ternyata tatonya berubah jadi Amsterdam, Pak. Pak Bombong udah nggak ngantuk itu, Pak Bombong udah nggak ngantuk. Itu cerita saya itu. Aneh-aneh aja. Ini Aneh-aneh. kok diam ya. Ini padahal kan Tuhanmu kan mengajari umatnya berdebat. Coba Pak Bombong bentangkan GS3 ayat 20. Sudah diajari debat loh. GS3 ayat 20. Udah diajarin masih nggak ngerti juga. Iya. Coba Pak King David biasanya membacanya itu lantang itu. Sedangkan GS3 ayat 20 itu dia udah diajari untuk berdebat, kok diam aja ya. Iya. Iya. Berarti nggak berani Pak, dia nggak berani. Dia nggak berani debat Pak berarti. Pingsan dia, Pak, pingsan. Wafat. Wafat, dia wafat. Bukan Wafat pingsan, dia. wafat Pak. Mungkin kalau Iya, sudah wafat. dibukakan ayatnya mungkin siuman mungkin dia. Kalau dibukakan ayatnya siuman. Wafat dia sekarang, Pak. Wafat sudah. Kayak Madia kemarin wafat Pak. Nah, Wafat dia Pak. Udah wafat dia. Innalillahi. GS3 ayat 20 ya. Pak GS3 ayat 20. Coba Anu jelaskan Anu. Anu nggak mau jelaskan. Jika mereka mendebat engkau dalam kurung Nabi Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah. Dan dalam kurung, demikian pula. Mana ini? Orang-orang yang mengikutiku, katakanlah sejujurnya. Oh, ini gede ya. Katakanlah kepada orang-orang dalam kurung Yahudi dan Nasrani yang telah diberi kitab dalam kurung Taurat dan Injil, dan kepada orang-orang yang Umi 87 kurung, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka telah masuk Islam, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi jika mereka jika mereka berpaling, sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan oleh hamba-hambanya. Nah, ayat Anu, ini kan jelaskan, memberikan Anu. perintah itu. Anu jelaskan Anu jelaskan. Iya. Anu jelaskan. Ini memberi perintah untuk menjelaskan. Ayo dijelaskan itu al-kalam tadi. Anu Pak jelaskan. Bom, saya pingin penjelasan tentang GHQL, Pak Bom, ayat-ayat yang makan tai. Itu Anu dan Anu bagaimana? Nanti itu Iya. jelaskan dulu Anu dan Anu sama belalainya tadi tuh. Belalai siapa? Pena, siapa Jelaskan punya itu dulu. pena? Anu-anunya Bu Sofi bau. Anu. Itu anu-anunya siapa? Anunya ibumu apa anu bapakmu? Anu dan anunya ibumu apa? Anu dan anunya ibumu? Diskusi baik-baik ya. Belalai gajah siapa tuh Anu? Betul, Pak Bom atuh ah. Belalai gajahnya siapa? Palidara. Ya. Saya mau Kenapa? tanya. Diskusi baik-baik, Pak Bom ya. Iya. Iya. Ya, Palidara saya mau nanya. Buat dulu di dalamnya Pak Iya. Bom ini. Iya. Risik, Pak Bom. Kenapa ya? Kalau dalam bukunya mereka mestinya kan ditulis awalnya itu Sahibul Hikayat. Mestinya saya Begitu baru Pak Bom, biar berbobot. Kalau cocok. Anu coba jelaskan Anu. Itu Anu dan Anu tuh, Anu dan Anu. Anu dan Anu tuh apa tuh Anu? Sama si Anu ya. Anu dan Anu gimana? Anu. Coba Pak Bombom lupa di share screen lagi Pak Bombom supaya jelas dia bisa baca. Pak Bombom, si Anu dan Anu di share screen Pak nih tuh. Ini SAW lupa Anu. SAW si SAW lupa. Si SAW lupa.
Nih, engkau telah melakukan anu dan anu. Ya ini karena dia lupa, dia Rasulullah SAW kembali bertanya, apakah itu? Mereka menjawab, engkau telah melakukan anu dan anu. Jadi anu sama anu telah dilakukannya, anu dan anu. Kalau di Bible cuma satu anu, ini dua, anu dan anu, gitu loh. Jadi lebih banyak ini serakah, banyak banget. Diborong anunya semua. Diborong anunya anu, yang lain cuma satu, dia dua, gitu, anu dan anu. Emang kalau anu kan dua jenis kan anu. Iya, anu dan anu, benar. Iya. Anu. Palidara. Ya. Itu yang kemarin si Translayer ngomong sama si Translayer, Edis TV ya. Dia ngomong sama Edis TV kan tentang ayat yang anu itu, pergi ke kota anu ya. Iya. Ini kalau kita Sekarang kasih ini balik ke dia, mampus dia. Iya. Mampus dia. Paling dia wafat lagi, Pak. Biasanya gitu wafat, Pak. Mestinya kasih sama si Edis TV itu biar dia hantam balik gitu. Iya, Uclim dan Uclim itu kalau dikasih teh begini dia Uclim pasti wafat, Pak. Wafat, Pak. Langsung mabok. Kalau cuma dia. mabok, kalau mabok masih mending wafat, Pak. Iya, wafat. betul. Ya, Wafat. Saya mau tanya Anu dulu. Anu kan mau diskusi. Anu, saya mau tanya Anu. Ya, Pak Bom, diskusi aja dari Oke. Kita dua diskusi ya. Oke, kita Ya, diskusi tanya aja. itu, Anu dan Anu. Tanya Anu dan Anu. Saya jawab kitab Yeskel ya. Yeskiel tadi. Yeskel berapa? Oke, Yeskel berapa? Itu Anu dan Anu, Pak. Sabar. Yeskel berapa? Yeskiel 4:12, Pak Bom. Yeskel 4:12. Udah, baca full satu perikop, Pak, baru tahu dia. Oke. Coba jelaskan, Pak Bom. Oke, nanti saya jelaskan. 4:12. Ya, nanti saya jelaskan. Tapi sebelumnya, kau jelaskan ini dulu, baru saya jelaskan ya. Betul. Jelasin dulu. Jelaskan dulu ini. Oke, silakan. Baru saya jelaskan. Ayo. Ini mah ada hadis palsu, Pak. Bom hadis buatan Silidara ini mah. Nggak ada, hadis palsu ngawur aja. Itu udah. Mana ada buatan Palidara lu. Paciler mana? Paciler punya itu. Paciler kemana? Pak Bom. Oke, Pak Bom. Enggak, sebentar Pak Bom. Pak Bom, kalau dia nggak mau baca ini, nah ini aja deh, suruh dia jelasin nih, Pak. Ya, ini apple to apple, Pak. Nah, ini apple to apple sama pertanyaannya dia, coba, Pak. Share screen, Pak. Betul. Biar apple to apple, betul. Apple to apple nih. Nah, ini suruh dia jelasin nih. Jelasin dulu nih. Sebelum dulu, ke baru kita Yeskiel. jelasin. Baru kita jelasin. Sebelum ke Yeskiel gitu. Jelasin. Ini jelasin, oi, jangan lari-lari lu. Jelasin dulu, Pak. Pak Bom jelasin dulu. Dia jelasin dulu. Itu kata si Anu, kata Yesus itu. Jelasin sebelum dia ke Yeskiel. Siapa nih Anu? Ini kata siapa nih? Anu, ini kata siapa? Kata Yesus. Kalau dia nggak mau jelasin, jangan jelasin, Pak Bom. Kalau nggak mau jelasin, jangan jelasin, nggak usah jelasin. Jangan dijelasin juga. 6 ayat 18. Coba Pak. Ini jelasin apple dulu to ini. apple. Ini apple to apple. Nih, jelasin dulu. Jelasin dulu. Gila ya, Anu. kotoran hewan. Coba saya baca, Pak. Pak. Mana saya baca, Pak? Kotoran hewan. Dengar ini. Abu Hatim mengatakan para sahabat meletakkan sisa kotoran onta yang telah diperas, sementara Nabi SAW mendiamkan perbuatan mereka dan tidak menyuruh mereka untuk mencuci bagian yang terkena kotoran di bawah mereka, merupakan dalil bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci. Sahih Ibnu Hibban 4233. Ayo jelasin. Terus itu habis ini minum kencing onta, Pak. Yang minum kencing onta kasih, Pak. Habis makan ini minum kencing onta. Iklan dulu, minum kencing onta. Ya. Iklan, Pak. Kencing onta dulu, Pak.
kencing onta. Nah, ini kencing onta. Tadi habis makan itu tadi minum ini dulu. Habis makan harus minum, Pak. Mantap itu. Berarti Wow, luar biasa itu ya. kotoran Jadi hewan yang halal gila itu ya, kotoran kayak begini. Iya, Ini Anu yang nangis ya? Waduh, Anu nangis nggak bisa jawab. Kincingnya diminum, tainya dimakan. Oh nangis ya. Dia sedih. Dia nangis, kasihan sama Anu katanya. Anu nggak bisa Kotorannya jawab. kotorannya dimakan, kencingnya diminum, nangis dia, sakit. Itu kasihan itu. Ya, suci Ini ada ya. buktinya. Iya suci. ya itu, Pak, ya. Makanya Suci ya. suci. Ya jelas Pak, tadi kan udah ada. Jelas itu suci dan halal Pak. Suci dan Buset. halal. Suci Sahih dan lagi itu halal. tadi, Pak, ya? Sahih Sahih, lagi, Pak. sahih, Aduh. sahih. Waduh. Makanya Anu Babon ini makanannya itu Anu Babon, makanya otaknya dia begitu. Si Anu Iya. Babon ini. Hujat. Tapi saya nggak habis pikir ya. Kok mereka percaya? Percaya itu dia makanya Pak Ciler, saya bilang tadi kan kalau ngelihat mereka tuh kita mesti kepala di bawah kaki di atas, Iya, baru betul, Pak. kelihatan. Setuju. Baru kelihatan. Memang orang-orang kayak si Anu ini, Pak. Kalau dia bolotnya nggak maksimal, nggak kayak gini, Pak. Dan bela agamanya dia. Kalau Iya. dia harus Dan dia harus bolotnya maksimal. Dan wajib Pak, Pak Ciler dia wajib bolot Pak, wajib botol dan wajib bolot. Itu ya. sejak lahir. Itu sejak Sejak lahir, lahir ya, Pak. Pak, ya? Sejak lahir, Iya. sejak lahir. Sudah didoktrin sedemikian rupa ya. Iya, jadi sejak lahir. Jadi sejak lahir begini Pak, sejak lahir itu dia harus botol, harus bolot. Nah itu udah ini. Iya. Makanya saya Wow. bilang, Parah saya banget bilang, ya. iya kalau dungu itu pilihan. Oke kita Iya. boleh milih. Tapi kalau Betul. botol itu dari lahir Pak, Waduh. sudah takdir itu, udah takdir. Sudah takdir itu ya. Iya. Karena kalau tidak, parah. Parah banget itu. karena kalau tidak botol ya tidak seperti ini, tidak akan bisa ini, Iya. tidak akan bisa membela, tidak akan bisa membela gitu loh. Tidak akan bisa Diskusi kemarin aja, Pak. Tolong Iya. dibentangkan hadis Musad Ahmad 2545. Nah, itu coba, 2545 coba kita lihat dulu. 2545. Nanti Ya, saya kita baca, cuek. Pak. Iya, kita cuekin aja Kita baca. itu anjing Orang botol. menggonggong karena dia nggak mau Orang menjawab botol. ya biar aja orang Iya. botol. Hadis berapa? Saya teringat diskusi kemarin. Nggak ada ilmunya, Pak. Iya. Ya, Iya, iya. makhluk mengenai Hadis makhluk berapa? itu. Bentangkan kita baca, bentangkan. 2545 ya. 2545. Ya, sebentar. 2545. Oh, persetujuan janda nih ya, persetujuan janda ya. Bukan Nah, ini. Coba. Oke, Coba sebentar. dibentangkan dulu. Iya kan hadis apa nih Pak? Hadis apa nih? Sahih Muslim apa? Ahmad. Oh Ahmad, oke salah saya. Ini Saya- hadis Muslim. Hadis Ya. Musnad Ahmad ya. Musnad. Like, share, subscribe, and comment ya teman-teman semua yang ada Iya. di seluruh tanah air dan yang ada di luar negeri. Oke. Dukung terus channel Solata BM2 Apologet. Oke. Ya, luar biasa. Dahsyat, makin Ya, hari ini. makin hebat. Ini ya Musnad Ya, Ahmad silakan. sebentar. Sebentar. Musnad Ahmad. Musnad Ayat Ahmad berapa itu? 2545 ya. Musnad 25, Ahmad 45. 2545. 2545. Oke. Sebentar. 2545. 2545. Oh, 2545 ya. Ini Coba kita manfaat kencing kita lihat onta dulu ini. deh. Manfaat kencing Manfaat. onta nih kayaknya.
Oh, manfaat kencing onta. Coba manfaat kita lihat, kencing Pak. onta ya. Sebentar, Ya. sebentar. Ini kayaknya Apakah itu kayak- sudah ada penelitian? Nah, itu dia makanya. Kita baca Sudah ada dulu nih. penelitian Kita dari baca dulu. Menteri Nah, Kesehatan. Ini. Oke, nih. Oke, Pak Mana Bom di share screen, Pak. Coba di share dibuka, screen dulu. dibentangkan. Dibentangkan dulu. Dibentangkan. Mari kita bentangkan. Nah, ini Pak. Kita bentangkan. Nah, itu coba. Jangan dibentangkan, Coba, Pak. hamparkan saja. Private juga ada, Oh, Pak. Hamparkan. Kenapa? Private chat ada tuh. Pak Bob, buka aja private Oh, chat. di private chat. Oh, Coba. private chat ada. Tinggal klik aja Mana Pak enggak? Bob. Enggak ada. Private chat. Mana? Ada itu. Coba buka. Ono. Ini Pak, share screen aja. Kepada kami telah mencerang Abdullah bin Hubairah. Kok nggak ada di itu layar? Hasbi bin Abdullah bahwa Ibnu Abbas berkata, Tuh udah buka. Rasulullah Nah, baru. SAW bersabda, sesungguhnya dalam air kencing unta dan susunya mengandung obat bagi penyakit di dalam perut mereka. Waduh, penyakit apa itu? Untuk kencing onta. Buset. Penyakit unta Haram perutnya- itu mah. Iya, penyakit perutnya kunci ke onta, bukan penyakit buat Ternyata manusia. banyak yang terguncang sama si Anu. Penyakit onta apa tuh? Berat Pak kali ya. Bom, Pak Bom coba share screen saya Ya. punya, Pak. Ya. Saya mau nanya nih. Anu ini Buat mau diskusi semua lah. tidak Anu ini? Anu ini Buat macam semuanya orang lah. diskusi. Ini dari QS6 ayat Waduh. 146 ya. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua dalam kurung hewan yang berkuku. Kalau semua hewan yang berkuku haram, kira-kira orang Yahudi itu mau makan apa lagi ya? Makan ikan doang? Cicak. Ayam. Oh, cicak berkuku juga, Pak. Ada kukunya tuh. Oh, ada kuku. Nyamuk, Ada nyamuk. Nyamuk. Oh, nyamuk. Pak Ciler. Eh. Mereka nggak bisa makan ikan, Pak Ciler. Kan nggak bisa ditangkap. Cicak Kalau busuk nggak ditangkap- ada kukunya loh, cicak busuk nggak ada kukunya kalau cicak. Bisa Pak, tangkapnya hari Sabtu dan itu melanggar Sabat. Jadi monyet tar. Serba salah. Nah, kalau seperti ini, kami haramkan semua hewan yang berkuku. Kira-kira hewan apa yang nggak berkuku ya? Ayam juga berkuku. Itu kata kami Sapi, harus pada sapi mereka juga berkuku. lemak sapi Kambing itu. juga berkuku. Cacing, Ya kan? makan cacing Domba Ini juga maksudnya apa? berkuku. Coba Pak, ini maksudnya apa ya? Yang ini dan kami haramkan beberapa kepada mereka lemak sapi dan domba. Maksudnya apa itu ya? Tanya si Anu, Pak. Tanya si Anu. Anu, kau jawab dulu Anu. Dan domba kecuali yang melekat punggungnya. Aduh, itu maksudnya apa? Nggak ngerti aku ya. Atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikian kami menghukum mereka karena kedurhakaan. Oh, jadi sapi juga dilarang makan ini, sapi. Kaciler. Ya iyalah yang berkuku, Pak. Semua Yang hewan berkuku tuh dia bilang. Semua Kecuali hewan yang melekat di berkuku. punggungnya. Jadi kalau si Anu melekat Kecuali yang punggung sapi melekat itu, di baru si Anu punggungnya. itu. Maksudnya apa itu ya? Kalau si Maksudnya Anu melekat di punggung itu punggungnya, apa si tuh? Pelana. Oh. Punggung onta, Pak. Punggung onta. Iya. Pelana. Oh, pelana. Alamak. Cuma itu yang Alamak. halal. Punggung onta. Anu, kau jelaskan dulu Anu. Anu ini tidak mau diskusi. Turun aja kalau nggak mau Atau diskusi. yang dalam isi perutnya. yang Atau melekat yang di bercampur punggungnya dengan itu. tulang. Yang melekat di Demikianlah punggungnya. kami menghukum mereka karena kedurhakaannya. Loh, siapa yang durhaka? Pak Lobo, Dan yoi, yang melekat di punggungnya itu bulunya. oh bulunya. Jadi bulunya. Oh begitu. Bulu kan nggak berkuku tuh. Ya. Wah, Bulunya yang bisa dimakan. bulunya doang yang bisa dimakan. Gimana Haramkan tuh? Semua hewan yang berkuku. Kira-kira hewan apa yang nggak berkuku ya? Nyamuk. Nyamuk ya, semut nggak berkuku, laler.
Apa lagi ya? Laba-laba. Kupu-kupu, laba-laba. Waduh, gimana tuh makannya? Capung, Cacing, cacing. capung. Sampai kayak dikeroyok. Cacing juga nggak berkuku. Ya nggak? Iya. Jadi apa itu Pak yang, waduh, berarti nggak bisa makan semua mereka. Iya. Iya, makanya kecuali yang melekat di punggungnya. Waduh. Jadi yang di punggungnya, Palidara. punggungnya aja yang bisa dimakan. Palidara. 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 Mana itu palidara? Waduh. Beli nasi goreng kali dia Pak. Anu tidak mau diskusi Anu nggak mau diskusi, turunin aja Pak, ganti yang lain. Udah. Turun cari aja. lain aja. Parah. Parah dia. Penuh-penuhin ruangan aja. Yang lain aja, mungkin Pak Ayung kah atau Madia. Pak Ciler. Pak Ciler belum lihat tafsirnya Pak Ciler. Lebih lucu lagi loh Pak Ciler tafsirnya. Tafsir yang tadi. Tafsir yang tadi. Iya. Iya. Oh. Saya sampai ngakak nonton bacanya. Kalau Coba ya, kalau yang ya. tadi hadis ya. Enggak, Kies 6 ayat 146 ini. Oke ya situ. Iya. Buset. Kok buset? Juga buset. Kami harap nih. Macam mana pula kau? Maksudnya begini Pak Ciler. Dan kami haramkan bagi orang-orang Yahudi hewan-hewan yang jari-jari kakinya tidak terpisah-pisah. Gimana ceritanya jari-jari kakinya tidak terpisah-pisah tuh gimana ceritanya? Apa itu jadi? Oh, berarti Kok jari kaki yang tidak terpisah, ini. gimana ceritanya? Berarti Ya, itu ialah hewan yang jari-jarinya tidak terpisah-pisah. maksudnya itu yang kan Kuku di kita satu. kan ada kuku belah, ada kuku satu, itu maksudnya itu. Kalau Oh, belah ya begitu. belah, ini terpisah Pak Marwan. Ini terpisah loh, Marban. Iya Sebelah. di kita, jadi itu antitesisnya itu. Bahas nubuat aja Pak Lebih Pembong. lagi satu. Di Alkitab, nubuat di Alkitab Pak Pembong. Bahas. يا